Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Nurjana dengan NIM 10573110432 dari kelas AK20B akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dan fungsi NPWP dan PKP, di mana NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yang dimana dia merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Manfaatnya pula sebagai pembayaran pajak dibayar di muka sebagai salah satu persyaratan pembuatan rekening koran bank bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP yang akan dikenakan sanksi. Kemudian ada fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak selain digunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Serta dia juga untuk pengawasan administrasi perpajakan terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi jika kita melihat PowerPoint tentang pengertian dan fungsi NPWP dan PKP ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mempunyai usaha ataupun kita bertempat tinggal dalam wilayah pemerintah, maka kita dikenakan kita harus membayarkan pajak sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Karena di mana untuk iuran pajak ini dia termasuk dalam aset negara. Kemudian kita masuk ke dalam nomor pokok wajib pajak itu yang terdiri dari 15 digit, yang dimana kode kelompok wajib pajak ini terdapat 2 digit, kemudian nomor pokok pajak itu terdiri dalam 6 digit, kemudian kode pengecekan itu terdapat 1 digit, kemudian kode KPP itu terdapat 3 digit, kemudian kantor cabang pusat itu terdiri dari 3 digit juga. Jadi jumlah dari keseluruhan nomor tersebut atau kode tersebut itu ada 15 digit. Kemudian kita masuk ke dalam tempat pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Ini dia termasuk dalam 2 kelompok ya. Dan untuk bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang dimana dia adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Maksudnya di sini kita kan sekarang bertempat tinggal di wilayah pemerintah ya, jadi kita itu disebut dengan orang pribadi yang wajib pajak. Kemudian yang kedua itu atau poin kedua itu bagi wajib pajak Badang adalah tempat kedudukan kegiatan usaha wajib pajak. Maksudnya di sini ialah seperti kita melakukan usaha dalam wilayah pemerintah seperti wilayah pemerintah di Indonesia ini, maka kita itu dikenakan pajak ya untuk melakukan usaha tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam penghapusan NPWP. Jadi penghapusan NPWP ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang apabila poin pertama itu diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan atau subjek dan objektifnya dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yaitu poin kedua, wajib pajak badan yang dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Maksudnya di sini ialah kita mempunyai usaha, kemudian kita bergabung dengan usaha lain, maka itu penghapusan juga bisa dilakukan. Kemudian poin ketiga itu wajib pajak BUT, penghentian kegiatan usaha di Indonesia. Kemudian maksud dari poin ketiga ini, ketika kita mempunyai usaha dan dia mempunyai dan dia seperti kekurangan modal atau dana, kemudian dia menghentikan kegiatannya, maka dia bisa melakukan penghapusan NPWP. Kemudian poin keempat itu WP OP, wanita yang menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Kemudian yang kelima itu wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak lagi memiliki kekayaan atau meninggalnya tanpa warisan. Maka ketika seseorang mempunyai NPWP yang terutang, maka dia akan dihapuskan ketika dia tidak mempunyai kekayaan lagi ataupun dia sudah meninggal dunia. Kemudian poin yang keenam itu dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyarat subjektif atau objektifnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian kita masuk ke dalam pencabutan pengukuhan PKP yang dilakukan oleh DJP, yang dimana yang tadi saya sebutkan dengan pencabutan pengukuhan ya, yang poin pertamanya itu PKP pindah alamat kenaungan KPP lain. Jadi ketika dia berpindah maka dia juga akan melakukan pencabutan ya. Kemudian poin kedua itu PKP yang menyalahgunakan pengukuhan. Kemudian poin kedua ini ketika ketika PKP itu menyalahgunakannya maka akan terlaksana juga pencabutan pengukuhan PKP. Kemudian yang ketiga itu peredaran bruto. PKP tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Semisal omsetnya itu 600 juta per bulan, 600 juta kurang dari 600 juta atau 4,8 miliar per tahun untuk PKP, maka itu akan dilakukan pencabutan pengukuhan PKP. Dan yang keempat itu kewajiban PPN PKP yang dipusatkan di tempat lain. Maka ketika dia kewajibannya sudah dipindahkan ke pusat lain, maka dia juga akan mengalami pencabutan pengukuhan PKP. Kemudian kita masuk ke dalam pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Adapun di sini poin cara pembayaran pajak itu, yang pertama pembayaran sendiri pajak yang terutang atau pembayaran angsuran setiap bulan PPh 25 dan setiap akhir tahun untuk PPh pasal 29. Kemudian yang kedua itu melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Pihak lain yang maksudnya di sini ialah pihak lain itu ialah sang pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah, maka itu bisa cara membayarnya dengan cara seperti itu. Kemudian yang ketiga itu melalui pembayaran pajak di luar negeri. Kemudian yang keempat itu pemungutan PPN oleh pihak penjualan atau bendaharawan pemerintah. Kemudian yang kelima itu pembayaran pajak-pajak lain seperti PBB, BPHTB, BEA, materai. Di sini ketika kita memperhatikan bahwa materai ini biasa digunakan dalam sebuah surat kepada pimpinan ataupun kemana yang dia bernominal seperti materai 6.000, 2.000 ataupun 10.000. Kemudian kita masuk ke dalam tempat dan sasaran pembayaran pajak. Jadi layanan pada loket atau teller, layanan dengan menggunakan sistem elektronik pada bank persepsi, pos persepsi, bank devisa persepsi, bank persepsi mata uang asing, maka itu adalah tempat sarana
tempat atau sarana pembayaran pajak ya. Kemudian formulir SSP dibuat dalam 4 rangkap dengan menentukan lembar pertama itu adalah untuk arsip, yang kedua itu untuk kantor pelayanan bendahara negara, yang ketiga itu untuk dilaporkan ke KPP, kemudian lembar keempat itu untuk ansip kantor penerima pembayaran. Kemudian surat setoran pajak. Yang dimaksud surat setoran pajak atau biasa disingkat dengan SP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir SSP. Kemudian ada juga cara alur pembayaran pajak ini seperti wajib pajak yang memenuhi syarat subjek atau objektif. Dia bisa langsung ke internet ya, yang dimaksud ya www.pajak.go.id, atau langsung dia ke kantor pelayanan pajak Pratama, kemudian dia langsung mengisi SPT wajib pajak, kemudian dia menghitung sendiri pajaknya, kemudian dia langsung jika menyatakan masih ada pajak yang harus dibayarkan lagi, maka dia harus bayar dengan menggunakan formulir SSP. Kemudian setelahnya dia akan ke bank atau ke kantor pos. Kemudian setelah dia berada di sini, dia akan masuk ke dalam kas negara dan kemudian dia akan ke APBN. Kemudian SPT itu dia harus benar ya dan lengkap dan jelas, karena ketika dia tidak lengkap dan jelas maka dia akan terhenti karena di mana dia tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian box yakni KPP, pojok pajak, mobil pajak atau pajak keliling atau via pos e-filing. Kemudian dia akan menerima tanda penerimaan penyampaian SPT. Kemudian dia kembali ke sini. Ada pula contoh dari surat setoran pajak seperti yang tertera pada layar, yakni ada nomor pajak, nomor pokok wajib pajak yang saya sebutkan tadi atau jelaskan tadi, dia terdiri dari 15 digit. Kemudian ada nama wajib pajaknya di sini dituliskan, kemudian ada pula alamatnya. Uraian pembayaran ada yang sebutkan saya tadi, dia dituliskan terbilangnya, kemudian dia diisi dengan rupiah ya. Kemudian ada tanda tangan untuk wajib pajak dan kantor yang menerimanya. Kemudian kita masuk ke dalam pemungutan atau pemotongan atau pemungutan. Jadi selain pembayaran bulanan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenisnya itu PPh 21, PPh 22, 23, 26, dan PPN sampai PPNBM. Yang dimana yang pertama itu PPh 21. Dia adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan wajib pribadi dalam negeri sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan seperti gaji karyawan atau sebagainya. Kemudian yang kedua itu PPh 22, yang dimana dia adalah pemungut yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau impor barang. Misalnya di sini ialah saat pembelian barang mewah seperti mobil dan atas mewah atau jam tangan, maka dia biasa mempunyai pajak, pemungutan pajak. Kemudian yang ketiga itu PPh 23 adalah pemotongan yang dilakukan pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royal. Kemudian ini PPh 23 biasa dia bertempatkan di dalam bank ya, ada dividennya dan bunganya pula atau dalam perusahaan. Kemudian ada nomor keempat itu PPh 26, yang dimana dia adalah pemotongan yang dilakukan oleh pihak sehubungan dengan penghasilan wajib pajak LN.
Kemudian yang kelima itu ada PPh pasal 4 ayat 2, yang dimana dia merupakan pajak yang sifatnya pemungutan final. Kemudian maksudnya adapun pemungutan final ini adalah yang tidak dapat dikreditkan, contohnya bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persawaan tanah atau pembangunan, hadiah, undian, bunga obligasi. Kemudian yang keenam itu PPh pasal 15, yang dimana dia adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus antara lain perusahaan pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan angsuran LN, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah, maka itu semua termasuk ke dalam PPh pasal 15. Kemudian yang ketujuh itu pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN, di mana dia adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang ataupun jasa. Kemudian yang kedelapan itu PPNBM, di mana dia adalah pajak yang dikhususkan untuk barang mewah. Kemudian kita masuk ke dalam pelaporan. Jadi ketika SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT yang harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dengan bahasa Indonesia dengan satuan uang rupiah dan penanda tangan serta penyampaian ke kantor pelayanan pajak atau biasa disebut dengan KPP atau tempat lain yang ditempatkan oleh DJP. Jika kita memperhatikan lebih jelas bahwa ketika kita mempunyai laporan tentang kewajiban pajak kita itu harus mendaftarkan surat-surat yang diisi dengan benar dan lengkap dan jelas, dan dia tertuliskan dalam bahasa Indonesia dengan satuan uang mata rupiah dan menandatanganinya. Kemudian kita masuk ke dalam SPT, di mana SPT ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu SPT massa, yang dimana dia adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak bulanan, di mana dia pula terdiri atas yang pertama itu SPT massa PPh 21 atau 26, ada yang kedua itu SPT massa PPh 22, ada pula yang ketiga itu SPT massa PPh 23 atau 26, yang keempat itu SPT massa PPh 15, yang kelima itu SPT massa pasal 4 ayat 2, yang keenam itu SPT massa PPN dan PPNBM. Kemudian itu kita masuk dalam surat pemberitahuan SPT tahunan, yakni di mana tadi kan kita membahas tentang pajak bulanan kemudian yang kedua ini SPT tahunan, yang di mana SPT ini dilakukan secara pelaporan tahunan, di mana itu yang terdiri atas yang pertama SPT WP Badan Rp1.771, yang kedua itu SPT tahunan WP Badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dalam mata uang dolar US 1.771 US. Kemudian yang ketiga itu SPT tahunan PPHOP yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan dengan nota. Kemudian kita lihat di sini tentang pasal-pasalnya, jenis SPT massa, ada pula batas waktu pembayarannya, ada juga batas waktu pelaporannya, kemudian PPh pasal, kemudian simbola lanjutannya. Kemudian kita masuk ke dalam cara pelaporan SPT. Jadi penyampaian SPT secara elektronik atau e-filing itu, penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara online dengan realisme melalui internet pada website www.djponline
www.pajak.go.id atau ASP, yang dimana aplikasi service provider atau penyediaan aplikasi. Tetapi sebelum menyampaikan SPT, kita harus memiliki e-filing, EFIN atau Electronic Filing Identification Number, yang caranya itu wajib pajak harus datang sendiri ya ke KPP tempat pendaftaran pernyataan EFIN dengan pengisi formulir permohonan aktiva EFIN dengan menunjukkan KTP atau password dan NPWP dan menyampaikan alamat email yang aktif. Jadi seperti administrasi kita tahu usah pergi jauh atau mencari yang lebih jauh ke bank saja, kita ketika mau mendaftarkan atau membuka tabungan, maka kita itu harus menunjukkan KTP, tapi tidak dengan password ya, tapi dan email. Tetapi kalau kita pergi ke kantor pajak itu kita harus mendaftar apa yang ada. Kemudian kita masuk ke dalam cara pelaporan atau penyampaian SPT, di mana cara penyampaiannya itu sudah berdasarkan pada PMK nomor 181 PMK 03/2007, yang dimana ada 3 cara ya. Yakni cara pertama ada secara langsung. Secara langsung maksudnya langsung dia ke KPP atau ke KP2KP. Kemudian cara kedua itu langsung ke pos saja. Kemudian yang ketiga itu cara lainnya adalah cara ekspedisi atau e-filing. Kemudian adapun tata cara pendaftaran e-filingnya seperti yang tertera pada gambar. Kita harus seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita harus ke kantornya dulu, kantor pelayanan pajak ya, sebelum mendaftar aplikasi tersebut. Kemudian cukup sampai di sini ya, apa yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.